Sebuah minimarket di kawasan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan roboh pada Senin sore. Hingga Selasa dini hari, upaya pencarian para korban yang tertimbun reruntuhan masih terus dilakukan. Bangunan minimarket di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan ambruk pada Senin sore menjelang waktu buka puasa. Bangunan 3 lantai tersebut luluh lantak tanpa tersisa. Sebanyak 6 karyawan dan sejumlah orang yang sedang berbelanja terjebak dalam reruntuhan. Petugas kepolisian, Basarnas dan relawan berupaya mengevakuasi korban yang terjebak dalam reruntuhan. Sejumlah alat berat juga didatangkan untuk mengangkat puing-puing reruntuhan. Petugas menemukan 3 orang meninggal dunia dan 8 orang selamat. Untuk sementara perkiraan jumlah adalah 16 orang dan yang berhasil kita evakuasi ada 11 orang dan 3 orang itu dinyatakan sudah meninggal dunia dan 8 orang itu dinyatakan selamat dan luka-luka ringan. Demikian berdasarkan info dari manajer Alfamart yang ada di lapangan bahwa sebenarnya bangunan ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan runtuh, namun tiba-tiba runtuh. Menurut manajer Alfamart Gambut, Sutarno Suwandi, saat kejadian ada 6 orang karyawan yang sedang bekerja, sementara pengunjung yang datang berbelanja sekitar 10 orang. 6 terus yang 6 itu semua total karyawan kita. Ya. Yang 3 itu sudah dievakuasi ke rumah sakit. Ya. Yang 3 itu belum ketemu, masih ada di dalam. Dan informasinya juga dari teman di area tadi ada sekitar konsumen itu ada 6 sampai 9 orang di dalam. Sejumlah keluarga korban masih menunggu di sekitar lokasi reruntuhan. Sejak tersiarnya kabar runtuhnya minimarket, keluarga korban terus berdatangan. Namun karena proses evakuasi masih berlangsung, pihak keluarga akhirnya ditampung di posko pengaduan Tagana, Kalimantan Selatan. Kejadiannya dari anak yang ini adiknya ini telepon mama yang si pegawai kah bilangnya kayak gitu kan. Jadi abis itu tuh habis ditelepon tuh kaget aja abis berteleponan sama ini. Nah langsung berangkat ya ke sini. Hingga Selasa dini hari, petugas menggunakan alat berat masih mencari korban di sejumlah titik reruntuhan. Korban yang ditemukan itu rata-rata sudah selamat dan di masing-masing di rumah sakit Agung, kemudian rumah sakit Bayangkara, dan sebagian juga ada yang di rumah sakit Ulin. Kemudian yang belum ditemukan ini sedang dilakukan evakuasi, pencarian terus. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab ambruknya bangunan minimarket ini. Sementara untuk mengevakuasi para korban, ratusan personel TNI, Polri, Basarnas, Tagana, dan Potensi SAR dikerahkan ke lokasi kejadian. Tim Liputan CNN Indonesia. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rikwanto telah menghubungi Lab Forensik Surabaya untuk menyelidiki penyebab runtuhnya minimarket 3 lantai tersebut. Dugaan sementara musibah terjadi karena umur bangunan yang sudah tua sekitar 20 tahun. Sejumlah peralatan khusus untuk mengangkat bangunan runtuh milik Basarnas diterjunkan ke lokasi kejadian. Peralatan ini digunakan untuk memudahkan proses pencarian dan evakuasi korban. Sebelum kejadian terdengar suara dentuman sebanyak 8 kali. Diduga dentuman berasal dari suara konstruksi yang patah sehingga menyebabkan bangunan ambruk. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rikwanto meminta bantuan Lab Forensik Surabaya memeriksa lokasi untuk memastikan penyebab runtuhnya bangunan agar tidak ada informasi yang simpang siur di masyarakat. Gedung ini umurnya kira-kira 20 tahun dan sering terendam air gambut. Kemungkinan secara konstruksi sudah tidak sesuai dengan waktu awal dibangun dan disewa oleh Alfamart. Di waktu kejadian diduga ada 16 pengunjung dan karyawan menjadi 1. Memang ada tanda-tanda didengar oleh saksi masyarakat, ada dentuman-dentuman yang diduga itu patahan-patahan daripada konstruksi. Data Selasa dini hari, ada 3 orang meninggal dunia dan 10 orang selamat berhasil ditemukan. Sementara 5 korban lainnya belum ditemukan. Nani Karyati, Banjar, Kalimantan Selatan.
Razia peredaran minuman keras selama bulan suci Ramadan terus digalakan. Di Tanjung Priok, Jakarta Utara, petugas menyita ratusan botol miras dari sebuah warung kelontong. Sementara dari Cirebon, Jawa Barat, polisi menyita 4.800 botol minuman keras berbagai merek dari sebuah rumah kontrakan. Mendapati informasi dari warga terkait adanya penjualan minuman keras di bulan suci, petugas Kecamatan Tanjung Priok Senin petang mendatangi sebuah warung kelontong di Jalan Warakas, Jakarta Utara. Setelah digeledah, petugas menemukan 202 minuman keras berbagai merek yang disembunyikan di dalam warung. Ratusan botol miras dengan alkohol paling rendah 20% ini akhirnya disita petugas. Penggerebekan berlanjut ke warung kelontong lainnya di Jalan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang disinyalir juga menjual minuman keras. Namun di sini, petugas tidak menemukan minuman keras. Diduga razia ini telah bocor. Dari berbagai merek yang kesemuanya mengandung alkohol yang tinggi, ya, yang ini memang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Senin sore, Sat Narkoba Polres Cirebon Kota menggerebek sebuah rumah kontrakan di kawasan Pegambiran, Kota Cirebon yang diduga menjadi gudang penyimpanan minuman keras. Dari penggerebekan ini, polisi menyita ratusan dus yang terdiri dari 4.800 botol minuman keras berbagai merek. Petugas juga mengamankan seorang pekerja untuk dimintai keterangan. Sementara pemilik minuman keras masih dalam pencarian aparat. Diduga minuman keras tersebut hendak diperjualbelikan di wilayah Kota Cirebon. Informasi dari masyarakat, sementara akan kita kejar ini. Kebetulan yang kita amankan ini kan karyawan. Nanti akan kita kejar siapa kepemiliknya. Selain di bulan suci Ramadan, razia minuman keras akan terus digelar khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tim Liputan CNN Indonesia.